Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Baik, pada video kali ini dibahas adalah pengertian dan unsur-unsur teks berita. Kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya, pertama, siswa dapat memahami pengertian teks berita, dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Apa itu berita? Mungkin istilah ini tidak asing lagi bagi kalian, karena setiap hari kita disuguhkan oleh berita-berita yang ada di media cetak ataupun di televisi dan di internet. Berita adalah suatu informasi yang ditujukan kepada khalayak atau umum, baik berupa media cetak maupun elektronik. Berita bersifat faktual atau fakta dan aktual, terkini. Berita harus terbukti kebenarannya, akurat dan lengkap. Dan berita pun harus tersusun secara sistematis atau berurutan. Unsur-unsur berita. Sebelum kita lebih mendalami pengetahuan tentang unsur berita, simaklah berita berikut ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Berita ini bersumber dari Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur berita. Sesuai dengan berita yang tadi sudah kalian simak, kita akan membagi ke dalam unsur-unsur beritanya. Yang pertama, pertanyaannya adalah peristiwa apa yang terjadi? Unsur beritanya adalah padatnya Pelabuhan Merak. Yang kedua, pertanyaannya siapa yang mengalami peristiwa? Unsur beritanya adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Unsur beritanya di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Unsur beritanya adalah 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Unsur beritanya
adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Dan yang terakhir, keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Unsur beritanya adalah proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Ini pertanyaan untuk unsur-unsur berita. Keenam pertanyaan itu terkerangka pada rumus 5W plus 1H. Pasti kalian pernah mendengarnya. W pertama what atau apa. Berikutnya who atau siapa, where atau di mana, when atau kapan, why atau mengapa, dan how atau bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita. Keenam unsur berita itu dapat kita singkat dengan istilah adik simba untuk memudahkan di dalam mengingatnya. Adik simba merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur 5W plus 1H atau adik simba tadi akan saya jelaskan. Yang pertama what atau apa. Berita membahas peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua where atau di mana. Tempat kejadian itu terjadi, biasanya berita akan menuliskan alamat tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga when atau kapan. Kapan kejadian itu terjadi? Berkaitan dengan waktu. Yang keempat, who atau siapa. Siapa sajakah yang terlibat pada peristiwa atau membahas siapa saja orang yang terlibat dalam adanya peristiwa. Yang kelima, why. Mengapa? Apa penyebab dari terjadinya suatu peristiwa? Dan yang terakhir, how atau bagaimana. Bagaimana urutan terjadinya suatu peristiwa atau proses peristiwa itu terjadi. Nah, mudah kan? Jadi kalau kalian sudah menghafal unsur 5W plus 1H dalam berita ini, tentu kalian akan lebih mudah mengetahui isi dari berita yang kalian baca ataupun kalian dengar. Baik, itu saja materi singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.